pencemaran udara. Jadi banyak warga asma karena adanya motor-motor yang mencemari. Pak Asisten, jadi inilah dulu lapangan. Adanya masukan kami dari pemerhati tentunya sangat prihatin, mungkin ditindaklanjuti. Ya, mungkin kalau yang cukup dengan Pak Hedi sendiri, tapi seluruh agar supaya ini tidak menjadi isu yang paling hangat. Lalu kemudian tindak lanjut daripada perusahaan, kejadian yang seperti tadi yang disampaikan oleh dari perwakilan desa, ada akibat daripada debu yang merajalela dan kondisi udara sangat prihatinkan. Apa langkah-langkahnya dari pihak perusahaan? Ya barangkali mungkin di sana sudah ada yang terserang ISPA. Jadi barangkali kalau mereka juga akan mengangkat isu pada perusahaan, nah tentunya perusahaan juga harus segera harus menunggu besok. Nah itu isu sosial yang sangat luar biasa. Pihak yang kerjasama itu harus menyesuaikan dengan owner ini, bukan ownernya yang kemudian menyesuaikan dengan para pihak. Begitu Pak? Itu kan ya, kan logikanya kan begitu Pak. Sendiri kan kita, maksud kita yang harus manut kepada ya pemilik rumah yang tidak boleh masuk. Makanya ini saya kira semangatnya ke arah sana, mudah-mudahan ini bisa diberi pelajaran dan kemudahan. Dan terkait dengan dampak lingkungan, ini menarik sekali Pak. Kalau tadi gambarannya kalau batu bara ini tanahnya yang bukan bisa kembali lagi seperti itu reklamasi. Ini kalau kapur kemudian kayak pasir itu kan kalau terjadi ubangan itu bagaimana? Nah, ini tentu perlu untuk dipertimbangkan depannya. Itu kami persilahkan kepada Pak Adi untuk menyebutkan terkait. Monggo. Yang kami hormati Bapak Dr. Andin Subianto SHMA, yang kami hormati teman-teman dari OKP. Di sana ada Mas Eko, ada Mas siapa? Mas Taufik, siapa lagi dari sana? Mas Imam. Oke. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih Pak Wakil sudah diundang untuk hadir di pertemuan pada siang ini. Saya datang di Kabupaten Jember ini untuk dalam rangka masalah IMASKO. Ini sudah yang ketiga kali Bapak. Tergetuk hati saya, kenapa saya harus datang ke Jember, karena memang saya pernah kuliah di Kabupaten Jember. Saya alumnus dari Universitas Negeri Jember, Fakultas Hukum, dan lama tinggal di sini, dan juga pernah pergi ke Puger. Kalau kami ke Puger dulu itu belum ada IMASKO, hanya pergi cari ikan saja. Ya, pergi cari terasi, cari ikan kering. Ya, biasa kalau masih zaman mahasiswa sukanya hal-hal yang seperti itu, Pak. Oke. Yang temuan kami yang kedua kali setelah kami turun dengan pemerintah, di sana kemarin diketuai oleh Bapak Asisten 3 untuk menyikapi hasil FGD. Kan FGD juga kemarin kami juga ikut hadir, dapat memberikan beberapa masukan dan dorongan-dorongan untuk beberapa pemerintah, bahkan teman-teman yang bergabung di OKP. Nah, yang pertama ini barangkali yang perlu kami sampaikan kepada pemerintah yaitu kaji ulang dari isi pengurusan AMDAL. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Memang secara prosedural sudah pasti itu benar jalannya, prosedurnya udah benar,
sehingga perusahaan ini bisa jadi. Akan tetapi dalam menjalankan tugas yang mereka lakukan sekarang itu ada beberapa hal yang mungkin mereka lupa. Akhirnya sangat merugikan, baik itu bagi pemerintah maupun masyarakat sekitar. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kalau bapak-bapak pergi turun ke lapangan, silahkan cek di lokasi. Yang digali sekarang itu ada di ujung ya. Jadi kalau kita naik itu sudah paling ujungnya gunungnya Jember, Pak. Gunung Kapur yang paling ujung, paling atas sekali. Dan itu ada kubangan. Nah, kubangan itulah yang hari ini digali terus, ya sampai selesai masa kontrak mereka. Di atas, Pak. Nah, apabila ada semacam angin ya, angin besar atau cuaca yang tidak baik, tentunya angin itu akan menghembuskan pasir atau kapur yang ada di atas. Itu yang pertama dulu yang barangkali perlu dikaji oleh pemerintah, juga harus turunkan ke lapangan untuk masalah hasil daripada udara yang dihasilkan di sana seperti apa. Memang dari pihak perusahaan mereka ada itu khusus untuk lembaga yang mengkaji hasil polusi udara. Tapi bagi kita orang awam juga pasti mengatakan tidak mungkin itu tidak akan terjadi. Laporan mereka bisa jadi, tapi laporan kita masyarakat sekitar itu ada terkena ispa. Nah, sekarang bagaimana tanggapan pemerintah hari ini melihat mereka? Apa kita cuma diam? Tidak bisa kita diam, Pak. Apa CSR yang mereka sudah berikan? Apakah cukup dengan cuma hanya memberikan bantuan 1 juta atau 2 juta? Tidak cukup untuk itu. Harusnya mereka berikan kontribusi yang besar. Lah kalau mereka memberikan kontribusi yang besar, kita lihat dari mana lagi yang kita lihat? Hasilnya mereka. Ada transparan tidak terhadap ini? Tidak ada juga transparan. Kami sudah dorong itu kemarin. Tolong berikan itu kepada pemerintah secepat mungkin. Kalau kalian tidak berikan itu, maka saya sendiri yang akan mendorong pemerintah laporkan mereka dalam tindak pidana. Ini penegasan, Pak. Tidak bisa didiamin. Ada pelanggaran pidana, ada di situ pelanggaran pidana. Kalau mereka tidak mau terbuka dengan kita, ini agak tegas. Ya. Kemudian itu ada dampak saat proses selesai penambangan. Ini tadi dampak saat penambangan, Pak. Nah, sekarang dampak setelah penambangan, kubangan, Pak. Pasca penambangan saja mereka melakukan bahan peledak. Pasti. Nah, dampak peledakan itu apakah tidak akan tembus sampai ke dasar tanah? Lalu kemudian akan mengganggu aktivitas di lingkungan, tidak merusak bangunan-bangunan yang ada di sekitar situ. Getaran tanah yang ada itu apakah tidak terganggu? Tidak berdampak pada rusaknya lingkungan? Ini kan harus dikaji, Pak. Nah, kenapa saya sampaikan tadi uji lagi tentang AMDAL-nya ini? Menyikapi persoalan ini mereka lakukan tidak sesuai dengan standar SOP yang sudah dilakukan, sesuai dengan kontrak yang mereka lakukan. Ya. Jadi kemudian ini menurut pengamatan kami ada 3 tadi itu ya. Ada 3 dalam 3 pengamatan kami ini ada di atas tadi itu ada jika tiga poin tadi dilakukan, saya yakin proses untuk mendapatkan dan mereka akan mengeluarkan CSR kepada masyarakat itu, saya yakin juga masih bagus. Dan ini mohon izin Pak Wakil Bupati, hari ini Pak Wakil Bupati sudah menginstruksikan untuk mereka segera membuka data dan memberikan data itu secara akurat, jangan ada yang ditinggalkan dan terbuka kepada publik apa dan berapa jumlah kapur yang mereka produksi dalam setiap hari. Keterbukaan mereka tentang penggunaan alat, karena dengan itu juga kita bisa tahu bahwa berapa banyak produksi yang akan mereka lakukan, yang mereka kerjakan.
Kami ke lapangan kemarin itu juga disembunyikan kan begitu ya asistennya. Yang pertama jam makan siang. Yang kedua alat itu mangkrak, saya yakin 2-3 alat itu tidak ada yang bekerja, itu barang rusak. Yang ketiga ada trintin 10 unit itu tidak dimasukkan dalam daftar. Trintin itu ada alat berat Pak, alat apa namanya dump truck yang 12 roda, dan itu ditaruh di perbatasan dengan perusahaan yang lain. Dan pada saat kami berjalan saya sempat tanya kan Pak Asisten 3, ini alatnya siapa? Dia nggak bisa jawab. Jawabnya ao. Jadi kalau ao aja lebih baik kita suruh ao aja di sono gitu kan. Nah, harusnya dia jawab dengan benar bahwa ini unit kita. Kalau dengan unit itu dia menyampaikan, kita sudah bisa menghitung. Yang ketiga, yang terakhir itu kita pertama datang yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan kami itu adalah KTT-nya. Nah, alasannya KTT-nya cuti. Padahal kami tahu kalau cutinya itu sudah selesai. Berarti secara tidak langsung mereka tidak mau transparan untuk memberikan data. Nah, ini sudah yang kedua kalinya pemerintah memanggil mereka untuk datang membawa data, mereka tidak hadir. Nah, saya penegasan dari kami sebagai pemerhati lingkungan saat ini, minta kepada Bapak Wakil Bupati dan pemerintah daerah untuk bertindak tegas. Kalau mereka tidak datang dan membawa ini, laporkan mereka secara pidana. Dan kalau ada akibat-akibat pengrusakan lingkungan dan di situ banyak dampak masyarakat kita terjadi dampak lingkungan, dorong mereka, dampingi mereka, advokasi mereka untuk laporkan secara pidana. Kalau mereka tidak mau diajak kompromi. Seruan terakhir Bapak Wakil Bupati, jikapun juga tidak ada kesimpulan terakhir, kalau mereka tanggal 18 tidak mau hadir juga, harapan kami, harapan saya sebagai orang luar yang peduli dengan Jember, moratorium sekalian, tutup untuk sementara dan lakukan kajian ulang, tata ulang kembali, bangkitkan kembali. Bila perlu cari investor yang lokal-lokal sini yang mau bekerja. Itu aja, karena itu kan lahan kita Pak, lahan pemerintah daerah. Kalau mereka cuma diam-diam saja, tidak memberikan kontribusi yang besar buat Kabupaten Jember, tutup. Dan ini tolong sampaikan ke seluruh media. Bila perlu media menyampaikan ini informasi dari saya. Jika mereka juga tidak mau, tekankan mereka, tegakkan pemerintah untuk tutup moratorium ini dan tutup segera. Jangan pernah maju-maju Pak. Kasihan masyarakat kita. Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak Wakil Bupati, saya agak sedikit greget Pak. Dan semangat. Karena apa? Biar bagaimana saya pernah di Jember. Dan kalau saya datang untuk ke Jember sana, rusaknya jalannya udah luar biasa. Dulu walaupun masih batu-batu, masih enak. Nah, kalau kita jalan ke sana ke arah Surabaya kan jalan tol Pak, masih bagus. Kalau itu bukan jalan tol lagi, tapi jalan til. Atau nggak tahu alatku gitu ya? Acur dulu aja ya. Bisa memutar dulu. Bisa bahasa. Saya nggak bisa. Iya, saya asli orang Buton Bapak Ibu. Asli saya orang Buton, tapi saya bisa menguasai 43 bahasa daerah. Tapi kalau bahasa Inggris saya minta ampun. Karena saya tidak tinggal di Inggris. Iya, begitu. Tapi kalau bahasa Arab lebih minta ampun lagi karena saya bukan orang Arab. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perharinya itu berapa, pendapatannya itu berapa, kemudian armada yang digunakan dan sebagainya, termasuk juga terkait dengan tadi soal AMDAL. Jadi sekali lagi, jadi KSP, kemudian peninjauan kembali soal AMDAL, Pak. Ini yang penting itu segera dilakukan dalam 1-2 hari ini, segera kirimkan surat nanti secara resmi, sehingga ini bisa menjadi bukti bahwa kita ini tidak diam, Pak. Kita ini ada berupaya untuk kemudian memperbaiki kalau memang itu dianggap tidak tepat. Nah, kita sudah ada bukti bahwa nanti para pihak ini kemudian tidak memindahkan permintaan kami sebagai owner. Nah, ini nanti mungkin langkah berikutnya bisa mungkin ekstrim, bisa mungkin dilaporkan. Atau tadi usulan moratorium. Saya yang laporan itu Pak Wakil, sebagai pemerhati lingkungan dan
menyikapi dengan masyarakat kita yang mungkin barangkali terdampak itu, saya akan laporkan mereka. Terima kasih Pak Ade. Oke. Ada lagi tambahan? Monggo Pak Taufik.